apa namanya, pengennya sih diskusi aja, apa yang terkait dengan perencanaan keuangan. Oke, Mbak, boleh dilanjut? Oh, ini tadi udah dibacakan oleh Mbak Jelika, jadi saya terakhir sekarang tugas di PT Sarana Multigria Finansial. Nah, ini dia nih, coba next. PT Sarana Multigria Finansial ini adalah BUMN di bawah Kementerian Keuangan ya. Jadi dia itu tugasnya untuk menyediakan dana jangka panjang untuk mendukung sektor perumahan. Nah, kebetulan ini kami juga ada salah satu instrumen investasi yang bisa digunakan yang dikeluarkan oleh SMF. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Next. Nah, jadi kalau kita bicara perencanaan keuangan, kita kan mesti tahu dulu ya, keuangan itu seperti apa. Nah, kalau di keuangan kita bisa membagi nih, ada aktiva, ada pasiva. Teman-teman pasti udah tahu semua ya. Aktiva itu adalah harta gitu yang kita miliki, bisa dibagi dua, ada aktiva lancar, ada aktiva tetap ya. Nah, di sisi kanan, nah, atau di sisi lawannya itu ada pasiva, atau biasa disebut dengan liabilities, itu adalah kewajiban-kewajiban yang kita harus penuhi gitu ya. Itu dibagi kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang, juga ada yang disebut dengan modal. Nah, biasanya kalau kita ngelola keuangan, kita punya dana kan ya. Kita diberikan dana berupa kas gitu kan. Kita catat di aktiva lancar tuh. Kita punya dana ini sebenarnya dapat dari mana gitu. Dananya kalau kita dapat dari hutang ya berarti di sisi kewajiban kita catat hutang ya kan. Bisa hutangnya jangka pendek atau jangka panjang. Atau kita dikasih gitu ya. Nah, itu kita bisa catat sebagai modal. Jadi kalau kita dikasih dana, kita bisa catat itu sebagai modal. Kita dapat uang. Nah, gimana nih uangnya biar bisa kita kelola dengan baik gitu ya. Nah, kita harus bisa bedakan beberapa aktiva yang atau harta yang kita bisa miliki gitu. Kalau kita punya uang, jadi kita bisa lakukan investasi jangka pendek ya. Misalnya apa? Taruh di deposito. Deposito tahu kan teman-teman semua? Yang ada di bank, taruh deposito 1 bulan gitu ya. Taruh di situ daripada ditaruh di kas, di celengan atau dipegang gitu ya. Kan pasti ditaruh di bank. Nah, ditaruh di banknya bisa di tabungan. Biasanya itu mendapatkan hasil yang lebih kecil dibanding kalau kita taruh di deposito. Nah, bisa kita masukin investasi jangka pendek tuh dengan cara taruh di deposito uangnya. Atau kita pinjemin uangnya ke orang lain. Kita ikut melakukan investasi di bisnis orang lain. Atau kita kasih pinjem orang lain untuk beli sesuatu, nanti apa namanya, hasil dari keuntungannya mereka usaha jual beli misalnya itu bagi-bagi dengan kita sebagai pemilik modal atau yang ngasih modalnya, yang ngasih uang kan, itu bisa juga kita catat itu sebagai piutang ya. Atau kalau enggak kita memang gunakan uang ini untuk apa, untuk buka usaha bisa juga kan, kita gunakan uangnya untuk buka usaha. Usaha apa, bisa bikin warung, bikin bengkel, bisa juga bikin jahit ya, jahit menjahit, kerajinan, apa aja yang bisa dijual sehingga mendapatkan keuntungan. Nah, barang-barang yang siap dijual itu kita catat sebagai persediaan. Jadi kita punya persediaan ya. Dari uang tadi kita jadikan persediaan barang untuk dijual dan harapannya dapat keuntungan. Nah, kemudian juga ada pajak, ini nggak usah terlalu dalam ya. Katakan kita harus bayar pajak atau harus bayar beban-beban yang lainnya. Nah, jadi kalau kita punya kas, punya uang,
biasanya kita kan harus ini ya, berpikir-pikir nih, ada kegiatan operasional yang harus kita danai ya kan, bayar listrik, bayar apa, eee, biaya operasional harian gitu ya, bayar gaji karyawan ya, itu yang kegiatan operasional tuh. Nah, sebagian disisihkan ke sana untuk bayar-bayar biaya operasional, tadi sebagian kita lakukan untuk investasi gitu kan, atau sebagian lagi kita lakukan, kita simpan memang untuk apa, untuk cadangan ketika, terjadi kerugian gitu ya. Ini ceritanya mirip kayak, cerita Nabi Yusuf ya. Kalau teman-teman tahu kan Nabi Yusuf itu, waktu waktu, beliau diangkat jadi penasehat gitu ya, raja, itu kan, akan muncul masa kekeringan gitu ya. Nah, Nabi Yusuf itu kan kemudian mencadangkan, natura-natura kayak hasil alam gitu ya, dikumpulin tuh, disimpan yang nanti digunakannya pada saat terjadi kekeringan atau paceklik waktu itu gitu. Nah, konsepnya itu juga kita anut tuh. Jadi kalau kita punya uang, ada juga sebagian yang harusnya kita simpen nih untuk terjadi apabila terjadi, kesulitan gitu ya. Bisa dalam bentuk, ya naruh uang aja di tabungan, nggak diapa-apain, atau bisa taruh di deposito tadi, atau kita juga bisa, taruh di asuransi ya, asuransi kalau ada apa-apa kita bisa di, cover misalnya, atau kita bisa juga taruh, dana yang tadi kita, miliki untuk cadangan itu, dalam bentuk investasi jangka pendek, yang suatu waktu kita bisa, eee, tarik gitu ya dananya kalau diperlukan. Nah, jadi kita harus cover operasional kita, kita harus bisa juga melakukan investasi, terus kita juga, bisa mencadangkan untuk sesuatu yang, ke depannya mungkin kita dalam kondisi sulit gitu ya. Sebenarnya intinya, eee, pengelolaan keuangan seperti itu. Nah, tinggal apa yang harus dilakukan nih pada saat kita, punya dana untuk alokasi tadi melakukan investasi gitu ya. Nah, anyway di sisi kewajibannya, ya kita juga harus kelola. Kalau kita punya dana nih, dana ya, dikasih mungkin nggak ada kewajiban untuk mengembalikan ya. Nah, dikasih orang tua, dana dikasih, eee, apa, dikasih sama lembaga atau yayasan amal ya, yang memang hibah gitu. Nah, itu kan kita nggak ada kewajiban untuk kembalikan ya, bisa catat sebagai modal. Tapi ada juga dana-dana yang memang harus kita kembalikan, dicatat di kewajiban lancar yang jangka pendek itu atau kewajiban jangka panjang. Misalnya kalau kita mau beli rumah, kita nggak punya kas ya, kita bisa dapetin dana dari bank, berupa KPR. Nah itu dananya itu kita catat nanti di kewajiban jangka panjang, kita mengakui adanya hutang dalam jangka panjang, sepanjang apa, KPR-nya itu gitu, misalnya 10 tahun untuk beli rumah, tapi kita punya rumah gitu ya, kita catat itu di, aset tetap nanti, aktiva tetap tuh, rumah gitu ya. Nah, jadi, waktu kita kelola keuangan, dari satu sisi kita bisa berpikir bahwa, kita terbatas dengan dana ya, modal, tapi sebenarnya kita bisa juga gunakan, aset yang ada ya untuk create dana baru, gitu. Jadi maksud saya kita lakukan, leverage gitu ya. Agar apa? Agar kita punya, harta itu naik gitu, kita punya aset itu naik. Kita bisa kembangkan atau kita bisa kelola dana kita. Nah, cara me-leverage salah satunya adalah dengan tadi, melakukan hutang ya. Tentu saja hutang harus dilihat juga dengan kemampuan apa, kas kita. Ada nggak uang untuk yang disisihkan, eee, di dalam,
uang yang tadi kita taruh di kas itu disisihkan untuk bayar hutang. Nah, tadinya kita taruh buat biaya operasional atau investasi dan cadangan ya, kita tambahkan satu lagi alokasinya untuk bayar cicilan hutang gitu. Jadi si dana yang kita peroleh itu kita harus alokasikan di depan untuk apa? Bayar hutang. Oke, jadi itu kira-kira dari sini. Lanjut selanjutnya, next. Nah, kalau kita melakukan investasi ini ada beberapa instrumen ya di pasar modal. Ada yang sifatnya itu instrumennya apa namanya, berbasis atau kita sebut non fixed income ya. Jadi ini harganya fluktuatif, bergerak-gerak. Yang warna merah tuh saham, reksadana, exchange traded fund sama derivatif. Itu keuntungannya tuh berubah-ubah. Ya, saham teman-teman tahu semua kan harganya bisa naik turun tiap hari ya. Reksadana juga sama kan, ada indeksnya reksadana juga. Itu instrumen investasi yang apa namanya, kalau reksadana itu dia investasinya kita melalui manajer investasi. Jadi ada maklarnya lah, kita investasinya lewat manajer investasi. Tapi kalau kita mau beli langsung reksadana, itu namanya exchange traded fund. Kita bisa langsung beli ke pasar tuh, ETF. Tapi pastinya risikonya juga lebih tinggi ya. Itu di sini, nah ada return, ada risiko. Nah kalau yang warna biru itu instrumen yang fixed income. Jadi obligasi atau deposito tadi itu termasuknya adalah fixed income yang apa namanya, hasilnya tuh tetap gitu ya. Nah ada yang namanya EBA nih. Nah ini yang tadi saya sampaikan, SMF itu ngeluarin EBA, efek beragun aset. Ini surat berharga gitu ya. Surat berharga yang bisa dijadikan salah satu alternatif dalam melakukan investasi. Oke, next. Kalau ada pertanyaan langsung aja, nggak apa-apa kali ya, di jump in biar nggak lupa. Nah, saya mau kasih sedikit perbandingan ya. Kalau instrumen yang sifatnya ekuitas nih, itu kita statusnya punya atau memiliki hak kepemilikan dari perusahaan yang kita beli sahamnya kan, atau ekuitasnya itu instrumen ekuitasnya. Tapi kalau fixed income, misalnya obligasi tadi, itu statusnya hanya sebagai kreditor yang ngasih hutang gitu. Karena kan kalau obligasi kan surat hutang ya. Kalau kita beli berarti kita ngasih hutang ke orang yang nerbitin obligasi. Tapi tidak memiliki perusahaan. Nah dari sisi penerbit, kalau ekuitas penerbitnya korporasi. Kalau fixed income itu biasanya kebanyakan yang institusi pemerintah atau institusi finansial dan sedikit korporasi yang punya rating bagus, yang punya nama bagus gitu kalau obligasi itu gitu. Nah, kemudian imbal hasil kalau di ekuitas itu tinggi. Nah, tadi kan risikonya tinggi gitu, tapi returnnya juga tinggi. Kalau di fixed income returnnya agak rendah, tapi juga risikonya lebih rendah daripada yang ekuitas. Kemudian di hak klaim aset juga berbeda. Jadi kalau ekuitas itu kalau perusahaannya bangkrut, dia juga bisa ikut bangkrut lah istilahnya gitu. Tapi kalau yang fixed income, kalau perusahaannya bangkrut, pemilik obligasi ini punya prioritas untuk dibalikan dananya. Itu ada risiko, ada return gitu ya. Jadi kalau kita mau investasi itu harus lihat dari sisi situnya. Next. Nah ini berikutnya itu kita sedikit yang contohnya ya, ini contoh investasi kita beli EBA, surat berharga. EBA yaitu surat berharga yang dasarnya adalah KPR gitu. Next. Nah EBA ini contohnya ya, dia dapat bunga per tahun tuh 8,75, ratingnya triple E, artinya ratingnya triple E itu berarti dia pengembaliannya bagus, nggak pernah macet, tingkat pengembalian returnnya juga berarti baik. Kemudian investasinya mulainya rendah banget nih, 100.000 gitu ya. Ini mungkin lebih rendah daripada kita taruh deposito. Deposito kalau di bank minimal berapa sekarang? Mungkin 2,5 juta atau 5 juta ya. Ini 100.000 kita bisa beli surat berharga. Dapat bunganya 8,75 atau bagi hasilnya 8,75 nih. Ini kalau sekarang 8,75 ini rate-nya itu jauh di atas rate market sekarang yang kira-kira 4%.
Nah, terus kemudian ini bisa dijual lagi nih, makanya liquid, dan kita bisa dibilang membantu cash flow keuangan karena, ada pembayaran pokok dan bunga setiap 3 bulan. Jadi ada cash flow yang bisa diterima kita di setiap 3 bulan. Kita dapat hasilnya itu 3 bulan sekali, gampangnya gitu. Investasinya kecil, return-nya tinggi, Oh, tapi risikonya juga rendah. Oke, lanjut. Nah, kalau kita bicara keuangan syariah, ini adalah, cara salah satu, apa namanya, karakteristik gitu ya, keuangan syariah itu seperti ini. Saya nggak mau jelasin satu-satu, tapi intinya adalah kalau di syariah, berbeda dengan di konven ya. Di syariah ada prinsip-prinsip yang harus kita pegang gitu ya. Jadi kalau kita bicara syariah itu kita nggak bisa tuh bicara adanya present value of money misalnya. Kita nggak bisa ada, gharar, kita jelasan, ada 2 akad dalam 2 transaksi dalam 1 akad gitu dan seterusnya. Jadi kalau di keuangan syariah ada prinsip-prinsip yang harus diterapkan dan instrumennya juga berbeda. Jadi kalau saham, ada saham syariah juga gitu. Kalau kita mau investasi di syariah, di saham belinya saham yang syariah, ada indeks saham syariah juga. Kalau obligasi kita mau beli yang fixed income kayak tadi kan, oh ada obligasi yang, syariah itu namanya sukuk gitu ya, beli sukuk. Tapi kebetulan kalau sukuk itu, yang retail yang kita bisa beli kecil-kecil itu masih minimal tuh 5 juta gitu ya. Nah ada kalau kalau enggak kita taruh di deposito yang ada di bank syariah. Nah deposito juga masih, termasuk investasi di syariah. Oke lanjut. Nah, kalau di sini tuh ngejelasin sedikit aja sih kalau syariah itu ada 3 akad utama ya yang kita bisa biasanya lakukan nih di masyarakat. Ada jual beli, murabah, ada sewa, ada bagi hasil. Jadi kalau kita punya dana nih, kita bisa tuh dananya itu kita, taruh di bisnis jual beli. Tadi contohnya misalnya ada temen yang mau jual beli, motor misalnya. Ya udah saya modalin deh, nih beli motor 10 juta, jualnya sejuta, jualnya 11 juta, untungnya bagi 2 gitu. Jual beli atau sewa. Jadi kita bisa, bikin kita beli motor contohnya, motornya kita sewain, kayak gitu ya. Kita bisa kayak gitu. Atau kita bisa bagi hasil, kalau ada warung kecil punya teman misalnya dia mau gedein karena banyak misalnya apa ya, warung mie ayam misalnya, ayam laku, wah kurang gede nih, kita ikut usaha di situ, ngasih modal ke dia. Itu prinsip, bagi hasil tuh mudharah masyarakat. Kita dapat bagi hasil. Kalau sewa kita dapat ujroh, kalau jual beli kita dapat margin. Nanti itu, hasilnya itu dibagi, 2, ada yang punyanya si pemilik usaha, ada yang punya pemilik dana atau punya kita gitu. Nah, kalau syariah itu ada akad-akadnya. Jadi setiap investasi atau setiap usaha yang kita lakukan tuh ada akad-akadnya. Oke, next. Baik, Jelika. Nah, ini ada sedikit investasi tips ya, investasi. Teman-teman sih sebenarnya bisa baca banyak di Google, tapi saya biasanya kasih pertama itu kita harus tentukan tujuan. Jadi depan itu udah tahu kita mau apa. Misalnya kita taruh deposito atau bikin usaha ya harus tahu dan itu harus harus sesuai dengan yang kita rasa sesuai deh dengan kemampuan atau skill kita, pengetahuan kita ya. Terus kemudian kita alokasikan berapa dananya. Jadi tadi alokasinya itu setelah apa? Kas untuk kegiatan operasionalnya sudah di-cover ya. Kalau kita ada biaya-biaya operasional sama angsuran hutang udah di-cover. Nah, baru kita lakukan, alokasi investasi berapa. Nanti dari alokasi dana investasi kita bisa lihat instrumennya apa gitu, instrumen investasinya apa. Nah, kalau bisa instrumen investasinya itu yang sesuai juga dengan kita. Kita itu, yang nomor 3 bisa risk taker atau risk averse gitu ya. Risk taker artinya yang suka beresiko. Kita bisa beli saham tadi ya, tapi resikonya, dana kita bisa turun jauh dan hilang gitu ya. Tapi kita bisa juga jadi risk averse atau yang nggak mau beresiko, tadi taruh deposito gitu ya, atau cuma, ya cuma taruh deposito aja gitu ya. Atau beli EBA tadi itu kan resikonya rendah, gitu ya, beli surat berharga yang
ada di pasar yang retail, beli sukuk retail itu rendah juga risikonya, yang punya pemerintah. Nah itu gimana tergantung teman-teman semua nih pengen seperti apa. Terus yang keempat, pilih yang produktivitasnya tinggi. Nah ini tapi berkebalikan dengan nomor 3 sebenarnya. Kalau risikonya tinggi memang produktivitasnya tinggi gitu. Tapi kalau yang risiko rendah ya produktivitasnya juga nggak bisa setinggi yang risikonya tinggi gitu. Itu udah pasti kayak gitu. Jadi jangan sampai ketipu ya, jangan sampai gelap mata gitu kalau ada yang lihat ini nggak ada risikonya nih, aman investasi di sini terus tinggi gitu kan. Teman-teman lihat ada yang main Bitcoin gitu kan, cuma taruh doang ini, tahu-tahu dalam 3 hari duitnya jadi naik. Kita nggak ngapa-ngapain, nggak ada risiko. Nah itu hati-hati tuh. Jadi kalau sesuatu yang nggak sesuai dengan apa namanya kaidah-kaidah ya, prinsip-prinsip dalam investasi itu hati-hati. Prinsipnya adalah kalau kita mau return tinggi, risikonya juga tinggi gitu. Oke, kemudian lakukan dengan rutin dan konsisten pastinya. Kalau kita mau investasi dari sedikit-sedikit, biar apa? Biar dananya itu berkembang gitu ya, investasinya makin tinggi. Jadi jangan diambil terus nambah terus gitu. Jangan diselesaikan dalam satu tempo selesai, tapi kita rutin terus ditambah lagi gitu. Terus yang nomor 6, kita harus memperdalam pengetahuan investasi biar berkembang. Nah lanjut, Angelika, ini saya kasih contoh ya. Kalau kita lagi melakukan investasi ini, ada yang tipenya nih investor A ya, nabung 1 juta di awal, terus dia kemudian buka rekening investasi di tahun depan nanti, baru buka lagi tahun depan. Ada bunganya 7,52. Nah, kalau kita lihat nih di cash flow-nya, bulan ke-0 dia investasi 1 juta, bulan ke-3 1 juta, bulan ke-6 ada pengembalian pokok tuh jadi 900.000. Bulan ke-9 juga ada pengembalian pokok, dan 12 juga ada pengembalian pokok. Jadi nilai investasi yang kita taruh itu berkurang gitu ya. Berkurang. Akibatnya apa? Kita dapat total bunganya cuma 7,52 atau 75.000 rupiah. Nah, beda dengan next investor B nih. Investor B, Mbak Angelika, selanjutnya. Nih, investor B kalau dilihat ya, nabung dia 1 juta, tapi dia setiap pembayaran pokok ya, setiap ada penurunan tadi ya, di bulan 6 ada penurunan tuh, dia balikin lagi, dia taruh lagi di investasi yang sama, sehingga uang yang dia diinvestasikan itu nggak diambil gitu. Dia taruh lagi di investasi yang sama, direinvestasi lagi, istilahnya gitu. Sehingga dia nilai investasinya tetap kalau dia. Nah, dia dapat lebih tinggi dari yang tadi dapat cuma 7,52%, ini dapat 8,75. Nah, beda sama yang investor C nih. Yang saya bilang tadi, investor C itu nabung 1 juta, tapi kemudian dia punya dana lagi, dia tambah, dia pengembalian pokoknya dia reinvestasi lagi, terus ada bagian dari hasil yang didapat sebelumnya dia investasikan lagi gitu. Jadi di compounding istilahnya, ditambah terus investasinya. Nah, ini lebih tinggi lagi 9,0. Nah, ini teman-teman tipenya seperti apa itu sangat tergantung ke masing-masing eh, pertimbangannya gitu ya. Oke, dari saya gitu aja. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya, baik Pak Fedi. Pembahasan yang cukup menarik ya teman-teman sekalian mengenai pengelolaan dana dan investasi. Karena investasi itu harus dimulai dari sekarang nih. Para generasi muda tuh harus melek investasi gitu. Jadi uangnya nggak cuma habis buat belanja di e-commerce aja. Nah, balik lagi teman-teman, barangkali ada yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Pak Fedi. Kebetulan waktunya kita masih ada sekitar 15 menit lagi. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan langsung raise hand aja. Nanti untuk 2 petanya pertama, ada pulsa. Nanti tinggal kirim nomornya aja ke chat Zoom atau chat WhatsApp gitu. Silakan teman-teman, pembahasannya mengenai investasi dan pengelolaan dana.
Jadi dari pembahasan yang tadi bisa diambil garis besarnya bahwa pada saat kita melakukan investasi ya Pak, apabila kita ingin menghasilkan keuntungan yang besar, maka kita juga harus mempertimbangkan bahwa resikonya pun harus besar gitu. Jadi kalau misalkan investasi yang ditawarkan itu resikonya kecil tapi menjanjikan keuntungan yang besar, mungkin bisa jadi itu Ya, termasuk kategori yang investasi bodong gitu mungkin ya Pak. belum. Iya, hati-hati gitu ya. Ya. Hati-hati. Mungkin Karena ada gitu, sekarang tapi ya. zaman digital kan kita di handphone pun bisa banyak tuh Pak marketing-marketing yang menawarkan lewat iklan YouTube dan lain-lain. Itu kan mungkin kalau yang kita belum memahami investasi secara detail kan bisa tergoda karena ibaratnya duduk aja di rumah kita bisa menghasilkan input yang besar gitu. Iya, itu nggak inilah apa namanya nggak sesuai dengan kaidah alam kita. Gitu. Suatu ketika pasti nanti akan berbalik lah. Kayak pernah dengar ini nggak kasus yang penipuan Bitcoin itu lagi ramai itu ya? Siapa namanya tuh orang orang mana tuh ya? Orang Bandung ya orang Bandung. Nah, itu kan penipuan pakai Bitcoin tuh. Hartanya langsung disita tuh sekarang. Baru 2 tahun dia. 2 tahun main, untung-untung, beli rumah, beli mobil mewah, beli motor mewah. 2 tahun ketahuan dianggap penipuan, sekarang diambil semua. Tapi Kayaknya kesian yang udah instan. ketipu kan. Iya. Ya, ini ada satu pertanyaan Pak dari Alto Wirahadi Kusuma. Izin bertanya Oh Kak, iya. perihal investasi kan jangka panjang ya Pak. Apakah bisa kita jadikan mindset ketika investasi ini menjadi dana masa tua atau dana darurat kita nanti? Ya, bisa pastinya tergantung jenis investasinya gitu ya. Kalau kita eh, pengen jangka panjang banget, ambil tuh emang yang investasi jangka panjang. Misalnya beli obligasi surat berharga yang 30 tahun. Nah, itu kan jangka panjang, Mbak. Kita cuma ambil fixing income tiap bulannya berapa. Atau kita bisa juga beli saham tapi bukan untuk trading ya, bukan untuk spekulasi jangka pendek. Saham itu adalah instrumen sebenarnya karakternya harusnya itu adalah jangka panjang. Jadi kita nggak beli saham untuk mengharapkan capital gain ya. Kita beli saham mengharapkan apa? Dividen. Nah, makanya beli sahamnya benar-benar dilihat perusahaannya. Perusahaan yang punya prospek ke depannya bagus. Nah, itu artinya kita menginvestasikan untuk masa tua kita. Tapi di sisi lain juga ada, bisa juga investasi untuk darurat gitu ya. Misalnya tadi contohnya di asuransi. Asuransi sekarang tuh udah di bundling ya. Kalau kita dulu asuransi hanya tahunya mengcover risiko gitu ya. Kalau kita kecelakaan di cover, kalau atau sakit di cover. Kalau sekarang tuh enggak. Ada yang tipe produknya itu selain dia di cover kalau kecelakaan atau sakit, tapi di satu waktu gitu periode tertentu jangka panjang pastinya itu bisa jadi dananya itu kembali, dananya bisa dikembalikan. Jadi bisa jadi darurat, bisa juga itu sebagai tabungan investasinya. Gitu. Jadi ya kalau investasi pasti apa kalau asuransi sorry ya asuransi teman-teman cari aja di perusahaan asuransi apa. Tapi pengetahuan saya asuransi sekarang udah berkembang juga jadi ada semacam asuransi itu investasi atau kalau di bank tuh namanya investment bank gitu ya, bank assurance. Gitu. Nah itu ya Kelly. Terima kasih pertanyaannya. Ya, terima kasih untuk Kalto atas pertanyaannya. Yang kedua nih dari Aida Pak, pertanyaan kedua. Mungkin kita batasi cukup 2 pertanyaan saja ya Pak, Ya, oke. melihat waktu juga. Dari Aida izin bertanya Kak, saya masih sekolah, apa bisa saya ikut berinvestasi? Mungkin tepatnya investasi apa gitu yang layak digunakan atau apa ya disarankan untuk para generasi muda Pak, khususnya untuk sekolah, para siswa dan mahasiswa gitu Pak. Oke, kalau teman-teman yang masih sekolah kan dananya itu ya, dananya kan tanda kutip terbatas berarti ya. Eh,
nggak bisa lakukan investasi yang sifatnya masif ya, atau melakukan investasi dengan cara mengumpulkan kemudian kita melakukan usaha, itu kayaknya nggak mungkin. Yang kita bisa lakukan, kita dompleng, investasi dompleng. Kita ikut usaha temen yang udah jalan, gitu ya. Misalnya ada temen nih yang jalanin jual beli apa sih sekarang yang lagi ngetren tuh, jual beli masker misalnya ya, jual beli alat kesehatan lah. Kayaknya lagi ngetren nih, ikutlah. Waktu kemarin masker rame, itu kalau teman-teman bisa cari peluang, ngambil barang gitu ya, kemudian dijual lagi dengan harga dapat margin, kan untung tuh. Nah, tapi itu kan harus gede, jadi bareng-bareng atau kita ikut ikut apa teman yang udah melakukan bisnis itu, join. Atau kalau kita nggak mau join usaha, takut risikonya rugi, kita bisa tabung, kan bisa tabung dari rekening, tapi itu kecil, apa namanya, hasilnya kecil. Jadi kita harus bisa ngumpulin dulu biar bisa nabung di deposito yang hasilnya lebih tinggi daripada tabungan. Jadi misalnya buka deposito di Bank Mandiri itu minimal 1 juta ya Pak Mas. Kalau kita punya sebulan 200.000, berarti 5 bulan baru kita bisa buka rekening deposito gitu. Nah, itu bisa deposito atau beli tadi salah satu yang saya sampaikan, EBA Retail. EBA Retail tuh karena kemarin kan Mbak Angelita sebenarnya udah dikasih tahu ya, ini teman-temannya mahasiswa gitu. Nah, itu salah satu produk investasi itu. Minimal cuma 100.000. Jadi kita punya uang nih 100.000, deposito nggak bisa kan, karena minimal 1 juta ya. Beliin dulu EBA Retail dong, gitu ya. Beli EBA Retail selama berapa, berarti 10 bulan ya. Setiap bulannya beli 100.000, 100.000, 10 bulan punya duit 1 juta di EBA Retail ya kan. Tadi 10 bulan di EBA Retail kita dapat 8,75, dapat hasil ya kan. Selain dapat hasil, 1 jutanya bisa kita jual sepatu, dapat capital gain ya kan, karena harganya juga naik. Nah, tapi 1 jutanya juga bisa kita apa? Setelah kita dapat uang yang kita depositikan setelah 10 bulan itu. Nah, bisa gitu, cari instrumen-instrumen yang memang retail gitu. Kalau beli saham 100.000 bisa nggak dapat? Ya bisa aja kalau ada saham yang harganya Rp1.000, mungkin ada yang harganya ratusan gitu ya, jadi bisa beli satu lotnya kan isi 100 sekarang ya. Nah, itu bisa juga beli 100.000, tapi tadi karakteristiknya beda kan. Saham itu non fixed income, dia volatile segala macam ya. 100.000 bisa hilang gitu kan. Kalau EBA Retail lebih aman dan seterusnya. Nah, itu tadi balik, mau teman-teman seperti apa. Jangan-jangan ada yang sukanya beli saham karena pengen cepet naik gitu kan, tapi dia benar-benar liatin nih yang mana nih sahamnya nih gitu kan, jadi main saham beneran. Cuma kalau 100.000 ya kayaknya udah lama juga naiknya ya. Ya gitu kira-kira ya. Baik. Mungkin cukup 2 pertanyaan ya Pak Fedi. Mengingat waktu juga. Terima kasih atas pertanyaannya dari Kak Alto dan Kak Aida. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Pak Fedi telah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami. Semoga di lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi Pak, baik di Zoom maupun langsung. Dari saya, terima kasih Pak Fedi dan teman-teman sekalian. Mungkin di akhir acara saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti untuk Kak Aida dan Alto boleh kirim nomornya ya di personal chat. Terima kasih semuanya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya live dulu ya. Ya, terima kasih Pak. Semoga sehat selalu teman-teman. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan terima kasih sudah bergabung. Assalamualaikum.